Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam, selamat mendengarkan renungan doa malam kita pada waktu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, kami berdoa, Engkau berkatilah kami saat mendengar firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah Yusuf. Ayat renungan Kejadian 49 ayat 22. Yusuf bagai cabang yang syarat berbuah. Cabang syarat berbuah dekat mata air yang ranting-rantingnya berjulai melintasi tembok. Yusuf adalah watak Alkitab yang luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap ujian. Tetap suci terhadap godaan seksual dan terus bekerja dengan setia di rumah Potifar, di penjara dan di istana Mesir. Walau bagaimanapun keindahan perwatakan yang seperti Tuhan terlebih jelas tergambar dalam cara dia memperlakukan abang-abangnya yang melakukan kesalahan kepadanya. Ujian yang dia sediakan untuk mereka mungkin ditafsirkan sebagai caranya membalas dendam dengan abang-abangnya yang menjualnya kepada perhambaan. Tetapi jika dia benar-benar mau menghukum mereka, dia boleh perintah mereka untuk dibunuh atau dijadikan hamba. Namun dia tidak melakukan sedemikian. Yusuf jelas dengan hanya menguji abang-abangnya. Dia bertindak kasar dengan mereka karena dia mau mereka sadar dan mengaku kesilapan mereka yang besar pada masa lalu. Dan ia berhasil. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, sesungguhnya kita menanggung dosa kita terhadap adik kita. Kita lihat betapa menderitanya hatinya ketika dia memohon belas kasihan, tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Itulah sebabnya penderitaan itu menimpa kita pula. Kejadian 42 ayat 21. Ide untuk membawa Benyamin ke Mesir adalah untuk Yusuf melihat sama ada abang-abangnya akan cemburu dan bertindak keras terhadap adik bungsu mereka. Dalam perjamuan itu, Benyamin disajikan 5 kali lebih banyak daripada bahagian untuk semua yang lain. Kejadian 43 ayat 34. Yusuf ingin menilai reaksi mereka, tetapi tidak ada yang kelihatan cemburu di kalangan abang-abangnya. Akhirnya dia melakukan tipu hela kepada mereka menggunakan piala perak. Dia menyuruh mereka untuk pulang ke rumah mereka dan meninggalkan Benyamin sebagai hamba. Semua abang-abangnya berkata tidak. Ucapan Yehuda yang bijak dan penuh kasih meyakinkan Yusuf bahwa mereka benar-benar telah berubah. Mereka meminta ampun daripadanya. Yusuf menangis apabila dia melihat dan mendengar semuanya. Tidak lama kemudian, adik-beradik itu mengenali satu sama lain dan bergembira dengan pengampunan dan penyatuan semula itu. Karunia pengampunan menyembuhkan pergaduhan dan kebencian di rumah, di gereja, dan di dalam kehidupan seharian kita. Ia memberikan kedamaian dan harapan kepada mereka yang diampuni. Tapi manfaat terbesar adalah kepada orang yang memaafkan. Saudara-saudara, cerita daripada Yusuf ini mengisahkan tentang bagaimana dia dapat memaafkan segala kesalahan yang telah abang-abangnya lakukan terhadap dirinya, sehingga dia telah dijual kepada perhambaan. Tapi yang Yusuf lakukan adalah contoh bahwa kita, bagaimanapun orang jahat kepada kita, kita tetap melakukan yang baik kepada orang yang berlaku jahat itu. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami dapat memaafkan seberapa besar pun orang bersalah terhadap kami. Terima kasih Tuhan, mendengar doa ini dalam nama Yesus. Amin.